warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Fadila Krismonita. Saya ingin mempresentasikan manajemen proyek perangkat lunak yang berjudul proposal bab 4 ya ini ya. Nah, di sini ada pendahuluan. Sebuah proposal ada 3 kegunaan. Yang pertama, berisi perkiraan tim proyek mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. Untuk yang kedua, untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. Terus yang ketiga, sebagai alat penjualan, proposal yang berisi ulasan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Terus kesalahan utama dalam proposal disebabkan 2 hal. Yang pertama, tidak menawarkan, yang mana harusnya bisa ditawar. Terus yang kedua, ada tawaran tetapi hilang dalam kompetisi. Nah, ada 2 fase proposal di proyek software ya. Yang pertama, buat fase analisis sebagian kecil proyek, usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analisis. Terus yang kedua, setelah analisis dikerjakan, usulkan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan. Nah, menulis proposal itu sulit ya, harus dilakukan secara benar-benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda pada klien. Jika Anda menulis proposal menggunakan Word dan gunakan huruf-huruf unik untuk setiap proposal, garis besar proposal, cakupan surat, sebuah surat yang ditunjukkan kepada pengambil keputusan ditandatangani oleh manajer proyek. Jika diwakili oleh seorang akuntan, maka akuntan tersebut dapat mendatangi surat ini bersama klien yang lain. Terus proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal yang dilakukan dengan ruang rapat yang selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama apa aja yang dikemukakan. Terus persetujuan proposal internal. Ada aturan di DEC Software Service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Nah, presentasi proposal. Selalu siapkan presentasi. Siapkan dan buatlah jadwal semua peralatan yang dibutuhkan seperti transparansi, proyektor, layar, sebuah terminal dan modem untuk berhubungan ke dalam sistem yang miring dapat yang Anda usulkan. Terus buatlah presentasi di dalam ruangan yang tepat menurut Anda, di mana menurut pandangan user akan lebih dapat diterima. Terus langkah-langkah presentasi, yang pertama ucapan pembuka, terus yang kedua perkenalkan setiap peserta, terus memperkenalkan proposal secara garis besar, terus kita membagikan proposal, lalu berikan waktu pada tiap peserta untuk membaca proposal dulu, kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang terpenting. Nah, yang terakhir, penutup, sarankan user untuk membeli dan membeli secepatnya. Kesimpulan untuk proposal, penulis proposal dan mempresentasikannya melalui sebuah seni. Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal jadi. Utamakan kualitas bukan kuantitas. Jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Seperti siapa yang Anda pikir akan membayar ini, kayak gitu. Jangan pernah menjanjikan kayak gitu. Terus ada kasus juga tidak menawar. Sebuah perusahaan minuman ringan mengundang seorang analisis dari Famous Mini Computer Manufacturing Company untuk mempelajari suatu kemungkinan pada suatu hal. Jika ada sesuatu yang bermanfaat dari sistem komputerasi pada pabrik minuman ringan tersebut.
Si analisis mempelajarinya, tetapi selama belajar dia menemui sedikit kesulitan dengan masalah akuntansi di perusahaan tersebut. Nah, kayak gitu. Terus komentar, biasanya sih user kasih komentar kayak gitu, kayak ukurannya kecil sehingga user tertarik, apa yang pas apa dia nego harga, tawar menawar, kayak gitu sih komentar-komentar. Terus penutup, perusahaan minuman ringan tersebut menggunakan sistem komputerasi dengan harga yang ditetapkan oleh analis pertama, tapi tidak oleh perusahaan FMMC. Nah, kehilangan penawaran. Seorang pengarang buku terkenal, software project management untuk proyek berukuran kecil, memulai karirnya memberi nasihat sebagai guru mikrokomputer. Dia berjalan-jalan di sekitar toko-toko mini komputer di kotanya dan memberi informasi pada pemilik toko bahwa ia dapat mengajar apapun pada siapapun. Sungguh meyakinkan. Suatu hari ia mendapat panggilan dari departemen pemerintahan bagian pemeliharaan pesawat terbang. Tugas mereka adalah mengetahui siapa aja di negara tersebut yang sudah mendapat pelatihan sebagai jenis-jenis pesawat terbang. Terus penutup, mikrokomputer ini tetap ada di sana bersama dengan debu. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.